ini adalah saya murid Kristus. Sama-sama katakan 3-2-nya. Saya murid Kristus. Mari kita lihat dulu ayat kunci kita dalam Matius 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak akan ngomong pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku pada saat pertama sekali Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sesudah 3,5 tahun murid-muridnya dilatih, diajar. Sesudah dilatih, diajar, murid-muridnya melihat bagaimana kehidupannya. Murid-muridnya sudah tahu sebetulnya apa yang menjadi misi Tuhan Yesus datang. Sesudah itu baru ada perintah. Sekarang waktunya sudah tiba. Pergilah. Sekarang giliran kalian semuanya untuk melanjutkan pelayanan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika kita menjadi murid Kristus, maka ada hal yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan panjang lebar, lalu mulai kita bertanya, apakah saya benar-benar murid Kristus? Coba lihat slide berikutnya. Lampu yang ini boleh dimatikan ya, supaya slide-nya agak terang. Lampu yang ini saja. Nah, sudahkah saya menjadi murid Kristus, di mana menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan kepada kita? Lalu saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa ini bagian daripada tuntunan kita. Lihat di slide berikutnya. Yang operatornya diikutin bahasanya ya. Jadi tidak usah saya kasih tahu ganti slide-nya, ikutin perubahannya ya, supaya lebih enak. Ya, jadi kita sudah belajar di perjumpaan dengan Tuhan, sudah mengikuti Yesus, kita sudah belajar. Dan sekarang kita masuk ke tangga yang ketiga, dimuridkan dan dilatih, supaya suatu saat kita bisa melakukan perintah Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Saudara tidak akan pernah bisa memuridkan orang lain kalau saudara sendiri tidak pernah dimuridkan. Itu kalimat sakti. Itu kata kunci. Saudara tidak pernah bisa mengajari orang lain setir mobil kalau saudara sendiri belum pernah menyetir mobil. Betul? Jadi kita, kalau kita ingin menjadi suatu saat kelak melakukan amanat agung ini, yaitu memuridkan, maka kita harus terlebih dahulu dimuridkan. Tidak ada pilihan lain, saudaraku. Kita harus menjadi murid terlebih dahulu sebelum kita memuridkan. Nah, para pekerja di gereja ini, saudaraku, kalau saya ada di sini, dalam 1 minggu paling sedikit mereka ketemu dengan saya 3 kali. Saya muridkan. 1 minggu pagi dan khotbah, itu paling sedikit. Saya muridkan para pekerjanya. Supaya apa? Supaya mereka selanjutnya memuridkan jemaat yang ada di sini. Itu sebabnya mereka selalu dimuridkan. Karena tidak mungkin mereka melakukan amanat agung yang tadi dikatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu tidak mungkin mereka lakukan sebelum mereka dimuridkan. Demikian juga dengan kita. Sebelum kita dimuridkan, tidak bisa kita memuridkan. Nah, sekarang mari kita lihat. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 sudah dikatakan, semua orang harus tahu bahwa kamu adalah muridku. Minggu lalu saya sudah jelaskan ya. Semua orang harus tahu bahwa kamu adalah muridku. Jadi Tuhan tidak mau cuman kita dengan kita saja yang tahu. Kekristenan itu bukan eksklusif. Menjadi orang Kristen itu bukan eksklusif. Tuhan mau dunia tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tuhan mau dunia tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi kita nggak bisa seperti pelita yang disembunyikan di bawah gantang. Kita harus menyala dan menerangi kegelapan dunia. Kita harus menjadi terang dan menjadi garam. Garam kalau dia di dapur saja, cuma dia dibungkusnya saja atau digantang saja, dia tidak pernah memberi rasa kepada sayuran. Dia harus keluar dari bungkusnya, dia harus keluar dari gantangnya, lalu dimasukkan ke kumpulan sayuran itu tadi. Akhirnya dia memberikan rasa. Sama seperti kita. Tuhan Yesus mau supaya dunia ini tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Again, pikirkan lagi saudaraku. Berapa banyak tetangga kita yang tahu bahwa kita adalah murid Kristus? Berapa banyak keluarga kita yang tahu bahwa kita adalah betul-betul murid Kristus? Salah satu tandanya adalah berapa banyak orang masih berani kirim undangan kepada saudara pada acara hari Minggu. Dulu saudara, ketika saya ikut Tuhan, belajar firman Tuhan sebentar bersama dengan Pak Niko di Jakarta, sesudah itu saya diminta Tuhan ke Tanah Karo. Saya sebenarnya tidak pernah tinggal di Tanah Karo sekarang, dan tidak punya siapa-siapa di sini. Tapi pada saat yang sama, orang tua saya juga pindah ke Tanah Karo. Jadi jadilah kami tinggal di sini. Akhirnya ketika saya tinggal di Tanah Karo, tentu dong banyak undangan-undangan kan, banyak undangan-undangan keluarga-keluarga gitu. Nah pada saat saya pindah itu kan saya sudah menjadi anak Tuhan. Biasanya kita pesta di sini hari apa? Sabtu. Bahkan pada waktu itu masih ada orang yang pesta hari Minggu. Ya saya tidak bisa datang saudaraku, karena hari Sabtu saya doa puasa. Diundang, saya cuma telepon, saya nggak bisa datang. Kadang-kadang saya datang hari Jumatnya, saya datang 2 jam, 1 jam, saya bantu apa yang bisa dibantu. Saya nggak peduli apakah saya anak berdua atau kali bubu, tapi saya datang. Tapi hari Sabtu, hari Minggu, saya sampaikan, saya minta maaf. Saya harus ke gereja, saya harus berdoa. Sampai hari ini tidak akan pernah ada orang kirim undangan kepada saya untuk hari Sabtu datang atau hari Minggu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu saya pengikut Kristus, saya murid Tuhan Yesus, dan saya akan selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Apakah mereka sakit hati? Dulu iya, tapi sekarang tidak lagi, karena mereka sudah mengerti. Sebab dia bisa melihat buahnya. Bukan cuma aku gak bisa ke gereja aku, tapi habis itu dia pula yang paling rusuh, dia pula yang paling mekeng kalau bagi warisan. Gak ada orang lihat buahnya, kan begitu kan? Tapi orang lain bisa lihat saudara tekun beribadah, saudara memang meninggalkan beberapa kerja-kerja, tetapi di sisi lain saudara menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga itu. Saya datang pertama sekali saudaraku, keluarga bapak saya, bibi saya itu nggak akur. Dulu saya masih tinggal di Taman Sari Nembak. Pak Siombing ini tahu, Ibu Maranatha ini tahu. Sudah tahu kan?
Saya undang bibi saya itu satu persatu. Jamnya saya buat selisih setengah jam. Dan saya kasih jawaban, saya kasih persyaratan harus datang tepat waktu. Dan mereka semua sudah kenal saya orang yang sangat disiplin. Kalau saya bilang jam 9 ya jam 9, kalau jam 10 ya jam 10. Mereka datang satu-satu sampai semuanya kumpul di situ dilakukan pemilihan. Baru mereka melihat ternyata permenku murid Kristus. Aku bisa maklum, kalaupun hari Sabtu Minggu aku undang, dia akan datang. Karena ternyata ada hal yang lebih besar yang sedang dia kerjakan. Dunia harus tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Amin. Dunia harus tahu. Oleh sebab itu saudaraku, saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa poin. Waktu itu saya sudah jelaskan apa artinya murid, ya. Jadi poin yang pertama, Pak, menjadi murid sama dengan memberi hidup untuk Tuhan. Saudara masih ingat ya? Minggu lalu saya sudah sampaikan. Menjadi murid, memberi hidup untuk Tuhan. Yang kedua, menjadi murid harus suka belajar firman Tuhan. Kayaknya di sesi pertama saya sampai ke poin yang ketiga ya? Atau poin 2 saja? 3. Poin ketiga. Poin ketiga menjadi murid adalah menjadi model ataupun teladan. Ya, menjadi murid adalah menjadi model ataupun teladan. Tuhan ingin memakai kita. Kalau dunia melihat kita, dunia melihat Allah Bapa. Jadi kalau dunia bertanya, sebagus apa sih, sebaik apa sih Tuhan Yesus itu? Dia bisa lihat kita. Kita bisa berkata kepada dunia, sudahkah kau lihat kebaikanku? Begitulah kebaikan Tuhan. Sebesar apa sih kasih Tuhan itu? Saudara bisa mengatakan, kau bisa melihat dari kehidupanku. Karena kita apa? Melimpah dengan kasih, dan kasih itu perwujudan daripada buah yang kita keluarkan. Sebagai bukti kita adalah murid Kristus. Sekarang saya lanjutkan poin yang keempat. Menjadi murid itu sama dengan berkorban dan melayani. Tadi sudah dijelaskan di dalam bacaan kita tadi, di dalam Matius 28, bahwa pergi, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ya, itu kan perintah. Dan kita harus mengikuti yang diperintahkan kepada kita. Perintahnya ngapain? Perintahnya untuk melayani. Jadi murid Kristus tidak ada yang berpangku tangan. Murid Kristus semuanya melayani. Sama-sama katakan, murid Kristus melayani. 2, 3 ya. Murid Kristus melayani. Melayani tidak selalu ada dalam satu tempat yang sama. Istri yang taat dan tidak mempersoalkan dengan membabi buta kelemahan suaminya, tapi malahan mengatakan, suamiku, engkau pasti bisa lebih baik lagi. Itu adalah istri yang melayani. Suami yang bisa memaklumi kecerewetan istrinya dan lebih memilih mendoakannya daripada melawannya, itu pun adalah suami yang melayani. Keluarga yang tidak cari gara-gara di lingkungannya, walaupun lingkungannya penuh dengan kekerasan dan kejorokan, tetapi dia lebih memilih memberikan teladan tanpa banyak bicara, dengan menjaga kebersihan rumahnya sendiri dan memastikan dari rumahnya tidak pernah kedengaran suara hiruk pikuk, itu pun sudah melayani. Kadang-kadang kita terlalu terkooptasi, kadang-kadang kita terlalu sudah dipengaruhi dengan konsep melayani seperti kita lihat di gereja. Itu juga tentu melayani, tetapi pelayanan-pelayanan yang terbaik sering sekali justru kita lihat pada realita kehidupan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, murid Kristus dikenal oleh orang lain lewat pelayanannya. Yang mengerti katakan amin. Lewat kehidupan kita, ketika kita membuka toko, orang tahu kita murid Kristus atau bukan. Saya mungkin sudah pernah cerita beberapa kali, berulang kali dengan saudara. Sering sekali saya jalan di satu tempat atau pergi ke suatu daerah, orang itu langsung bisa menebak-nebak. Bapak bukan orang sini ya? Oh bukan, saya bukan orang sini. Baru terus dia bertanya lagi, Bapak dari mana? Oh saya dari Jakarta. Oh ya, Bapak hamba Tuhan ya? Sampai pikirannya seperti itu. Apakah tadi saya bilang, mari kita berdoa syafaat dulu. Saya mau membeli 2 potong roti, kita berdoa dulu. Nanti Tuhan yang tentukan yang mana. Saya kira saya tidak lakukan itu. Tapi kenapa ada orang langsung bisa, Bapak hamba Tuhan ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid, dunia harus tahu. Salah satunya dengan cara kita melayani dan suka berkorban, bukan mencari korban. Kasih kiri kanannya, jangan cari korban, tapi harus suka berkorban. Ya, jangan cari korban. Jangan bertanya, makan siapa kita hari ini? Tapi tanyalah, makan apa kita sesudah ibadah ini? Amin. Jangan tanya, makan siapa hari ini? Atau siapa yang kita makan hari ini? Bukan. Tapi apa yang kita makan hari ini? Itu murid Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dengan tepuk tangan itu ada Kristus. Yang kelima, murid Kristus itu mengambil tanggung jawab. Murid Kristus itu mengambil tanggung jawab. Dia tidak boleh sidalih-dalihan. Dan dia tidak boleh menempatkan dirinya selalu hanya untuk dilayani. Sebab akan tiba waktunya Tuhan Yesus berkata, "Nakku, sekarang giliranmu. Lanjutkan pelayanan ini." Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dia ini ngomong kepada siapa? Kepada murid-murid. Tuhan Yesus berkata, "Hei murid-murid yang sudah mengatakan engkau adalah pengikutku, yang percaya kepadaku, maka semestinya engkau juga melakukan. Semestinya engkau juga merasa bertanggung jawab." Salah satu karakter murid Kristus adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk bertanggung jawab. Salah satu nilai yang ada dalam kehidupan kita adalah menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Mari coba kita lihat kehidupan yang nyata dari murid-murid tentang tanggung jawab ini. Kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Coba kita lihat Yohanes 21. Mulai dari ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, yang ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sampai di sini dulu, saudaraku. Di sini ada perkataan ketika engkau masih muda. Ini sama dengan ketika engkau masih menjadi murid. Ya, ketika engkau masih menjadi murid, engkau memang suka-sukamu saja. Kadang-kadang kau lawan aku, kadang-kadang kau pergi, kadang-kadang kau tidak taati apa yang kukatakan. Tetapi Petrus, waktunya sudah tiba sekarang. Engkau tidak boleh lagi bertingkah seperti itu. Engkau tidak boleh lagi bertingkah terus-terusan seperti anak-anak. Sebab waktunya sekarang engkau memuridkan. Sebab waktunya sekarang engkau mengambil tanggung jawab. Dan sekarang orang lain yang akan menentukan kemana engkau pergi. Orang lain yang akan menentukan kemana engkau berjalan. Aku minta engkau bertanggung jawab. Aku minta engkau urus jemaat itu. Gembalakan mereka. Dan ketika engkau mengurus mereka, ketika engkau menggembalakan mereka, maka engkau harus mendengarkan apa kata mereka. Ambillah tanggung jawab itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara kita yang masih susah sekali untuk mengambil tanggung jawab. Saya mau bertanya kepada saudara, sebetulnya yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya itu siapa? Pendeta? Gereja? Semua betul. Tapi apakah pendeta dan gereja saja? Tidak. Tanggung jawab kita semua. Kalau ada tetangga saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, itu bukan tanggung jawab Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Yosafat Ministry. Bukan. Tanggung jawab saudara. Sebab Tuhan tidak pernah secara kebetulan menempatkan kita. Bahkan Dia berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu di mana engkau aku tempatkan, sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan. Bertanggung jawablah, ambillah tanggung jawab untuk mendoakan tetangga saudara, untuk mendoakan saudara-saudara yang bertalian darah dengan saudara. Setiap saya memimpin doa fajar di sini, saya tidak pernah lupa selalu mengajak jemaat yang ikut doa fajar, ayo doakan keluarga, doakan orang yang bertalian darah denganmu, karena itu pun tanggung jawab kita. Tapi begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengaku murid Kristus, tapi tidak mau ambil tanggung jawab.
Afrika mungkin suatu saat datang. Tidak, saudaraku. Tidak. Ketika murid-murid disuruh pergi kemana? Ke Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke ujung-ujung. Let's start from your Jerusalem. Jadi Yerusalem kita itu menjadi tanggung jawab pertama kita, prioritas utama kita. Apakah saudara nanti bisa tersenyum kira-kira di surga? Kalau di sebelah saudara di neraka, ada bentilan dungkal di situ. Apakah nanti kita bisa sukacita di surga kalau kita tahu ada orang di neraka itu, dia masuk ke sana karena kita lalai menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Dan kita merasa tertuduh sekali. Saudara tidak bisa menikmati. Bahkan Alkitab berkata apa? Dosa mereka ditangguhkan kepadamu. Kalau engkau tidak menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka. Tanggung jawab, saudara. Kita harus sudah mulai melakukan tanggung jawab ini. Amin. Kita harus sudah mulai melakukannya. Tidak bisa kita diam-diam saja, saudaraku. Sudah harus ambil tanggung jawab itu untuk menyampaikan kabar kebaikan. Saya mau tanya pada saudara. Saya mau tanya. Dan saya serius bertanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang saudara sedarah? Artinya satu ayah atau mungkin satu ibu, ada yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Boleh katakan saudara? Tinggal ini saja. Hebat sekali. Saudara yakin mereka sudah percaya yang lain? Atau saudara membuatkan kategori percaya itu, ya sudah ke gereja? Bukan. Orang yang sudah percaya itu mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan. Lalu, jadi nggak sampai di situ saja. Lalu hidupnya menunjukkan buah-buah pertobatan dan buah roh. Saya ulangi. Yang saya maksudkan, orang yang sudah diselamatkan tadi, orang yang sudah percaya tadi, orang yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu hidupnya menghasilkan buah-buah pertobatan dan kelakuannya seperti buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, pengasaran, semuanya ada padanya. Sudah diperhatikan lagi, mungkin belum sempurna, tapi kita bisa melihatnya dengan nyata.